wabarakatuh. Saya Jemi Novitasari akan menjelaskan tentang AMDAL atau analisis mengenal dampak lingkungan. Pengertian AMDAL. AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahapan perencanaan dan digunakan untuk mengambil kesimpulan. Selain itu, AMDAL adalah suatu hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan dan diperkirakan, mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Kegunaan AMDAL adalah sebagai dokumen penting. Laporan AMDAL merupakan dokumen penting, sumber informasi yang detailnya mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek, dan gambaran keadaan lingkungan di masa proyek dilakukan. Tujuan AMDAL adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, serta menekan pencemaran lingkungan sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah yang pertama, Komisili Penilaian AMDAL. Adalah komisili yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Yang kedua, Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana. Yang ketiga, masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh arus segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Peraturan dan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1993 tentang AMDAL merupakan peraturan baru pengganti dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1986. Selanjutnya adalah kelemahan proses AMDAL. Yang pertama, AMDAL belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perizinan suatu rencana pembangunan, sehingga tidak mempunyai kejelasan apakah AMDAL dapat dipakai untuk menolak atau menyetujui suatu rencana kegiatan. Yang kedua, proses partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Dan yang ketiga, terdapat kelemahan di dalam penerapan studi-studi AMDAL. Tidak ada jaminan bahwa berbagai rekomendasi yang muncul dalam AMDAL serta UKL dan UPL akan dilaksanakan oleh pihak pemerkasa. AMDAL terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, penyaji informasi lingkungan. Yang kedua adalah kerangka awal. Yang ketiga, analisis dampak lingkungan. Yang keempat, rencana pemantauan lingkungan. Yang kelima, rencana pengelolaan lingkungan. Dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 51 Tahun 1993 ditetapkan ada 4 jenis studi AMDAL. Yang pertama, AMDAL proyek. Yang kedua, AMDAL terpadu atau multisektor. Yang ketiga ada AMDAL kawasan, serta yang keempat adalah AMDAL regional. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang AMDAL atau analisis mengenal dampak lingkungan yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.